Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Dan kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan bersama hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, Hormat bagi Roh Penghibur. Bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di mana nyata Tuhan Engkau telah memberkati kami dari perjalanan, dari hingga kami boleh tiba di kantor ini dengan selamat. Dan sekarang Tuhan kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Dia Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan-Mu. badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, Keagungannya mengatasi langit bumi. Keagungannya mengatasi langit, Sembah sujud di hadapan-Nya. sembah sujud di hadapan. Mari kita nyanyikan lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, Keagungannya mengatasi langit bumi. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku
Tuhan, kembali lagi kami datang mengucap syukur limpah banyak terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengembalikan berkat yang Engkau berikan kepada kami melalui persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Jauh daripada itu Tuhan, kami memohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang sering kami perbuat yang melawan kehendak-Mu Tuhan, agar persembahan yang kami persembahkan boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami sudah bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberi Kau yang terbaik. Apa yang Kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati Kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberi Kau yang terbaik. Apa yang Kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati Kau selamanya. Hosana, aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana. Dan saya mengundang Pak Edi membawakan kita dalam firman. Aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Sekali lagi Hosana. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Aku menyembah. Hosana, Hosana bagimu Yesus, Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kami telah menyaksikan kebesaran Tuhan lewat pujian yang telah dinaikkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya Tuhan, kami karyawan karyawati PT Hasar Baden Sipu Kombos rindu mendengarkan suara-Mu, rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau berfirman-Lah buat kami semua di tempat ini, karena kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu ya Tuhan, karena firman adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah buat kami saat ini ya Tuhan. Karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, tempat ini telah dibersihkan dari segala pekerjaan sejahat, dan kami boleh bebas untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah doa kami kepada Engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, semua katakan amin. Pekerjaan Tuhan atau firman Tuhan di saat ini baik di nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. 2 ayat saja. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Semua sudah dapat? 3 sudah? 3 Mazmur 117 ya. 3, 2, 1. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Dan kita angkat pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan, ya kan? Nah, jadi kita sebagai umat yang percaya sebagai ciptaan Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Nyanyian bilang langit dan bumi. Tadi bersama malaikat di surga.
nyanyi hidung pujian. Jadi memang kita ini ciptaan Tuhan harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, maka apa Bapak Ibu, adik-adik, adik maaf saya tua ya, itu dari saudara-saudaranya, teman-temannya, berdoa Tuhan dengar. Kenapa? Tuhan sudah disenangkan yang puji-pujian. Kalau bagaimana Tuhan mau jawab doa kita kalau Tuhan tidak disenangkan? Senangkan dulu hati Tuhan supaya apa yang kamu minta, kamu doakan, Tuhan dengar. Gitu. Baik, pergi nama Tuhan, saya lanjut. Di sini pujilah Tuhan hai segala bangsa. Ya, dia punya judul ini Mazmur Daud. Segala bangsa berarti termasuk semua manusia yang ada di muka bumi ini harus pujilah Tuhan. Gitu. Nah pertanyaannya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa manusia harus memuji Tuhan? Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan. Saudara dan saya ciptaan Tuhan bukan? Atau mungkin ada papa dan mama yang bikin ya? Bukan kan? Semua yang lahir itu karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan berkenan untuk saya dan saudara-saudara, teman-teman semua boleh lahir di dunia ini. Gitu. Jadi tanpa perkenanan Tuhan, ya saudara dan saya tidak ada di muka bumi ini. Semua karena anugerah Tuhan sehingga kita bisa ada di muka bumi ini. Jadi kita lihat dulu ayat pendukung. Kejadian 1 ayat Kejadian 1:27 mungkin ya, saya baca Kejadian 1 ayat 27 ini penciptaan kalau tidak salah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita ini buatan Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan, ya kan? Jadi mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita ciptaan Tuhan, gitu. Dan kita harus memuji Tuhan yang menciptakan kita. Dan kita hanya secara dunia selalu memuji artis dia hebat, kok menyanyi lagu hebat, atau sebagai seorang pemenang dalam kompetisi. Tuhan saja yang ciptakan kita, kita tidak puji dia. Bagaimana ini? Manusia kita puji, tapi Allah tidak. Nanti Tuhan marah nanti kalau kita tidak memuji Tuhan. Ya, kita harus memuji Tuhan. Ya, kita lihat lagi di Mazmur 104 ayat 24. Mungkin ada yang teman-teman bisa baca, bantu saya. Mazmur 104 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Jadi bumi ini, semua yang ada di muka bumi ini ciptaan Tuhan. Jadi kita yang ada hidup di dalam bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi wajar kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Tadi saya lagu bilang, langit dan bumi pujilah Tuhan. Yang di bumi, langit, bumi. Berarti yang di atas bumi siapa? Malaikat. Kita kan, kita ada yang jaga bumi kan tidak ini. Kita kan berpijak di bumi. Jadi kita harus memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita harus memuji Tuhan supaya Tuhan senang gitu. Kita bisa lihat juga di Wahyu 4 ayat 11. Saya ambil ayat-ayat pendukung ini supaya kita tahu kenapa manusia itu harus memuji Tuhan. Wahyu 4 ayat 11. Sana katakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Ya, jadi Tuhan pantas menerima puji-pujian dari kita. Nah, kita lihat mengapa Tuhan lewat Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di Syria. Semua mungkin sudah tahu, untuk
beribadah. Tuhan mau bangsa Israel ini umat pilihannya yang sudah sekian lama. Mereka ini kan kalau kita lihat mereka kan ini kenapa mereka jadi jumlah besar. Firaun sampai sudah jadi takut melihat pertumbuhan bangsa Israel di Mesir. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin banyak. Walaupun mereka sebagai budak di situ, tahu? Gitu. Mereka itu ada kan sejak Yusuf. Kalau kita mundur ke belakang, Yusuf sejak jadi istilahnya kalau sekarang jenderal ya, panglima ya. Waktu itu zamannya apa? Firaun kan. Nah, Yusuf kan bawa dia punya saudara-saudara semua kan waktu kelaparan di apa itu? Apa ya? Israel ya. Lalu mereka ke Mesir kan, termasuk bapaknya ya, dibawa Yakub. Nah akhirnya mereka ini kan tinggal di Mesir, turun temurun sampai supaya mereka diperbudak, ya. Mungkin Yusuf sudah meninggal, sudah tidak kekuasaan lagi. Jadi bangsa Israel ini dibawa naungan bangsa Mesir, diperbudak. Jadi Tuhan lihat mereka mengeluh-mengeluh terus berseru kepada Tuhan, aduh kapan bisa hidup bebas, maksudnya ya namanya kan Bapak Ibu saudara-saudara kalau lihat namanya budak itu kan hidup seperti apa tuh, ditindas, dipaksa kerja, ya membangun daerah Mesir. Tapi pada akhirnya Musa Tuhan pakai untuk keluarkan mereka dari Mesir untuk bebas dan pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah ketika Tuhan keluarkan mereka, maksudnya pergi ke tanah Kanaan ini supaya mereka bebas, mereka beribadah, memuji Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan itu kan tidak mungkin Tuhan memuji diri sendiri kan. Tuhan mau ciptaan umatnya memuji Dia, sehingga Tuhan pakai Musa keluarkan bangsa ini, bangsa pilihannya, umat pilihannya untuk pergi ke tanah Kanaan supaya mereka bebas. Mereka beribadah kepada Tuhan sebagai penciptanya dan mereka memuji Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan ingin disenangkan, dipuji, dimuliakan, gitu. Nah kalau kita beribadah, kita memuji Tuhan, Tuhan senang loh. Bapak Ibu nggak tahu. Hari ini Bapak Ibu dan saya tercatat di buku kehidupan. Tambah lagi orang bonus-bonus itu nanti kalau semingguan nanti dipertimbangkan mana yang beratnya mana nih. Dosa atau kebaikan yang kita buat Tuhan, seperti itu. Tapi pada hari ini kita dicatat dalam kehidupan, buku kehidupan bahwa kita dapat nilai kita memuji, beribadah atau menyembah Dia. Gitu. Semakin Bapak Ibu dan saya beribadah, kalau di sekolah kan ada nilai report gitu ya. Reportnya kita untuk nilai kita makin naik kan gitu. Ketika kita buat dosa juga ada nilai sebelah, nilai merah. Kalau di sekolah kan ada nilai merah tuh. Nah, nanti Tuhan yang perhitungkan kita mau kemana nih, mau kiri ke kanan, seperti itu kan. Nah, tinggal kita jalani hidup kita saja. Nanti Tuhan yang pertimbangkan untuk keselamatan itu. Jadi kita percaya bahwa di balik kehidupan di bumi ini ada kehidupan yang kekal, gitu ya. Kehidupan kekal itu untuk selama-lamanya, gitu. Penderitaan juga ada yang kekal juga, penderitaan selama-lamanya. Jadi tinggal kita memilih, kita mau yang mana sebenarnya, seperti itu. Oke, saya sudah melenceng keluar dari firman Tuhan. Kesimpulannya bahwa dalam pujian itu ada mujizat, dalam pujian itu mengandung kuasa. Jadi jangan kita lupa bahwa dalam puji-pujian itu bisa membuat kita happy, ada sukacita, ada damai. Ketika mungkin pacar bikin galau, ketika memuji Tuhan pasti hilanglah kegalauan Anda gitu. Tetapi kalau pacar bikin galau, kau nyanyi lagu apa itu? Apa yang lagi tren itu, lagu-lagu galau ini? Mungkin bukan tambah sukacita, tambah galau ya, gitu. Kalau pacar putuskan cinta atau pacar bikin sakit hati atau apa, memuji Tuhan, galau itu dengan sendirinya akan hilang, gitu. Jangan nyanyikan lagu patah hati atau lagu galau, tambah galau lah Anda gitu. Ya, Nori. Memuji Tuhan, senangkan Tuhan sehingga Anda bersukacita selalu. Ada sukacita, ada damai, happy gitu ya. Nikmati hidup.
Tuhan berikan toh. Gunakan hidup itu untuk memuliakan nama Tuhan. Happy, enjoy. Amin. Haleluya. Hanya Yesus jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau telah menuntun ibadah Ogemene PT Asapani CV Kombos dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Yang percaya bukan kemampuan kami, semua karena kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Tommy Siko sebagai pemimpin Hasar Balik, Bapak Menit Kowal sebagai pemimpin dari CV Kombos, dan Bapak Jamaluddin dalam memimpin perusahaan leasing PT HMF. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan, berikan hikmat dari surga, kekuatan kesehatan, penghayuan dari surga, dan mereka menjalankan tugas sebagai pemimpin untuk mengayomi anak-anak buah yang ada untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami teringat akan pemilik perusahaan PT Hasar Bani Bapak Willy Lonto dalam usia lanjut, berikan kekuatan kesehatan selalu, yang kemampuan dia untuk selalu bisa berpikir, bisa untuk mengatur apa yang dia rencanakan untuk kebaikan dalam perusahaan PT Hasar Bani. Bahkan anak-anak cucu yang ada yang kau memberkati, tambah-tambahkan hikmat dari surga, dan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam perusahaan PT Hasar Bani. Terima kasih Bapak di surga. Kami telah tiba di penghujung ibadah Ogemene PT Hasar Bani CV Kombos. Biarlah apa yang kami lakukan di siang hari ini semua berkenan di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus, inilah doa syafaat kami Tuhan Yesus, dan tiba saat Tuhan kami akan tutup ibadah Ogemene ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mengundang semua bangkit berdiri, kami akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita akan tutup ibadah Ogemene PT Hasar Bani CV Kombos di siang hari ini, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak dan Yakub, berkat rohani jasmani menyertai kami semua karyawan-karyawan PT Hasar Bani yang telah beribadah di siang hari ini ya Tuhan. Mulai saat ini kami terima Tuhan Yesus, sampai besok selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Setiap napas ini adalah bukti kasih yang sejati. Terima kasih